Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-49. Kitab Yesaya pasal 49, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa dan Sion dipulihkan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan,
aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak akan menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit. Bersorak-soraklah, hai bumi. Dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini, dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah.
Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab Aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan Aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuat, Allah Yakub. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hamba Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 49 ayat 1, 3 dan ayat yang ke-6b. Dengan bunyi nas, dengarkanlah Aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, pasal yang ke-49 adalah pasal yang kedua dari 4 pasal berisi nubuat tentang hamba dari Yesaya. Kalau di pasal yang ke-42 berbicara tentang Mesias, tetapi nyanyian hamba yang kedua di pasal yang ke-49 ini berbicara tentang umat-umat Tuhan, yaitu Israel yang dipilih sejak dari kandungan yang akan membawa keagungan bagi nama Tuhan. Tetapi ternyata hamba-hamba pilihan Tuhan itu malah melakukan yang bertentangan dengan rencana Tuhan, sehingga mereka dihina oleh bangsa-bangsa asing dan dipandang jijik. Dan sudah barang tentu Tuhan sebagai yang empunya mereka merasa sakit hatinya, dan Ia akan bertindak untuk mereka yang tersisa dan tetap setia kepadanya itu, supaya raja-raja dapat melihat perbuatan Tuhan, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih umatnya, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 49 ayat 7. Mereka akan direbut kembali oleh Tuhan yang dilambangkan bagai seorang pahlawan di ayat yang ke-25 dari para penindas baik mereka maupun anak-anaknya. Maka
Dinubuatkanlah melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan bangkit dan menyelamatkan serta menolong Israel di ayat yang ke-8. Dari berbagai tempat di mana mereka berpencar dan terserak, mereka akan dipanggil untuk tampil keluar, baik yang berada dalam kurungan ataupun dalam tempat-tempat yang gelap. Maka seperti domba-domba yang dipanggil untuk menikmati rumput, hamba Tuhan, umat-umatnya, akan dipanggil untuk menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang permai dari Tuhan di ayat yang ke-9, yaitu pulang kembali ke Yerusalem. Pasal yang indah ini juga menjadi bahagian kita Israel rohani, pengembaraan kita yang panjang di dunia yang penuh dengan sengsara dan dosa ini segera akan diakhiri. Pahlawan sorgawi, Kristus Juru Selamat ketika akan datang kembali untuk merebut kita dari tangan musuh, yakni iblis. Dan dengan kemenangan, ia akan membawa kita pulang kembali ke rumah semawi. Walaupun sekarang ini kita seperti Sion yang acap kali, merasa dilupakan oleh Tuhan, tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah melupakan umat-umatnya. Sebab di antara mereka yang tidak setia, masih tetap ada umat yang setia. Dan bagi yang setia itu Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Terang besar Alkitab Yesaya 49 ayat 14-16. Dan pada waktu kedatangannya yang kedua kali, kita akan memperoleh suatu berkat kesukaan yang tak terkatakan, seperti domba-domba yang dituntun ke padang rumput yang hijau. Kita akan menikmati sukacita bersama keluarga besar sorgawi. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Maranatha Tuhan Datang, halaman 316 alinea keempat berkata bahwa inilah kesukaan yang akan dinikmati dari semua pengikut Tuhan, yaitu betapa besar dan mulianya nanti pahala kita yang bukan saja diserahkan pada saat kelepasan besar yang terakhir, tetapi sekarang pun oleh karena iman, kita dapat memasuki kesukaan Juru Selamat karena jasa perantaraannya sebagai imam besar sorgawi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, mari dan jadilah hamba-hamba Tuhan yang memancarkan terang kebenarannya di dunia ini, supaya Tuhan dimuliakan dan banyak juga orang yang dapat kita bawa kepadanya sambil menunggu hari pembebasan itu tiba. Tuhan adalah Juru Selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Terang besar Alkitab Yesaya 26 bahagian akhir segera akan datang kembali. Mari jadilah terang. Maranatha. Shalom. Semenjak dikandung ibuku, namaku telah tertulis di tanganmu. Kau tulis aku dengan segenap kasih-Mu. Karena Kau Tuhanku jadi berarti. Semenjak dikandung ibuku, Kau telah pakaiku jadi alat-Mu. Kau bentuk aku seturut kuasa-Mu, Tuhan. Karena Kau Tuhanku diselamatkan.
Besar kasih-Mu, indah dan tiada batasnya. Kau jadikanku sebagai alat-Mu. Walaupun dapat terjadi ibu lupakan anaknya, Engkau tetap setia. Jiwaku pun mau bermegah bagi-Mu Tuhan, atas kasih yang tercurah bagiku. Di telapak tangan-Mu namaku tertulis, Kau tulis dengan tinta emas. Semenjak dikandung ibuku, Kau telah pakaiku jadi alat-Mu. Kau bentuk aku seturut kuasa-Mu Tuhan. Karena Kau Tuhan ku diselamatkan. Besar kasih-Mu, indah dan tiada batasnya. Kau jadikanku sebagai alat-Mu. Walaupun dapat terjadi ibu lupakan anaknya, Engkau tetap setia. Jiwaku pun mau bermegah bagi-Mu Tuhan, atas kasih yang tercurah bagiku. Di telapak tangan-Mu namaku tertulis, Kau tulis dengan tinta emas.